Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali ta'lim kita pada kesempatan ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin mukminat muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan kepada para pendiri dan para pengurus musalla ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan segala dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa-dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 41, 3 baris dari atas. Lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu. Sekarang itu halaman 41. Lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu katamtu sirron badaha li minhu bil katami. Sudah temu 41. Tiga baris dari atas. Enggak ada halamannya. Ada halamannya enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi mid dharain amin. Lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu katamtu sirron badali minhu bil katami. Lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu katamtu sirron badali minhu bil katami. Artinya, lau kuntu a'lamu, jika aku terbukti yang mengetahui anni ma uwakkiruhu,
akan sesungguhnya aku tidak bisa menjamu tamu. Jadi kalau aku mengetahui bahwa aku tidak bisa menjamu tamu, katamtu, maka aku sembunyikan sirran badali minhu bil katami, rahasiaku yang lahir, yang jelas maksudnya, padaku dengan kayu katam. Kayu katam artinya sekiranya daku mengetahui bahwa aku tidak menghormati sang tamu itu, oh segala rahasiaku yang mulai nampak akan ku sembunyikan sungguh-sungguh dengan polesan kayu katam. Penjelasan dalam bait ini musannif akan mengemukakan penyesalannya dari perbuatan yang jelek karena nafsunya tidak mau menerima nasihat uban dengan nasihat yang sesungguhnya, serta tidak bersiap-siap untuk menjamu tamu dengan perbuatan yang baik seperti taat dan taubat. Dalam keterangan yang lalu, musannif sudah sadar bahwa dia pada dirinya telah menerima tamu. Tamunya apa? Uban. Uban putih kan? Ya, rambut putih. Itu dianggapnya tamu. Itu tamu ya? Tamu. Iya. Kita juga begitu. Tamu. Nah, kata musannif, pada umumnya kalau orang kedatangan tamu kan harus dihormati tamunya kan? Iya. Pak Haji datang ke rumah seseorang, kan Pak Haji jadi tamu. Seseorang itu yang menerima tamu paling enggak air bening, air putih disuguhkan, paling enggak begitu. Kalau nggak bisa, ya paling air wajah yang berseri. Iya, wajah yang berseri. Maka dulu orang tua mengajarkan kepada anaknya, kalau kamu kedatangan tamu, suguhlah dengan air susu. Dengan air susu. Air susu nggak punya, air kopi. Kopi nggak punya, air teh. Teh nggak punya, air bening, air putih. Air bening, air putih ini nggak punya, air wajah. Wajahnya berseri menerima tamu. Begitu. Lah musannif begitu. Kalau menerima tamu harus dihormati tamunya. Bagaimana uban kok suruh dihormati? Kalau nggak menghormati, malu. Yang dimaksud menghormati di situ adalah dengan perilaku yang baik. Tadi di sini disebut seperti taat dan taubat. Sudah jelas-jelas rambut sudah putih, nggak mau taat kepada Allah. Sudah jelas-jelas uban sudah nempel di rambutku, kata musannif. Saya nggak mau tobat, malu aku, begitu. Jadi kecuali uban itu dianggap tamu, dia juga sebagai penasehat. Penasehat, nasihati pada yang bersangkutan. Ngaca, oh rambut saya udah putih, iya rambut saya udah putih. Itu nasihat rambut putih itu. Maksudnya ya begitu, taat yang banyak, taubat yang banyak, maksiat kurangin. Kalau bisa alhamdulillah semuanya dibuang. Kalau memang bisa tuh maksiat dibuang,
paling enggak dikurangin itu ya, paling enggak dikurangin, sebab sudah kedatangan tamu. Itu kan peringatan. Untuk kita juga peringatan. Peringatan. Harus menyesal kalau tidak menyuguh tamu itu. Maka musonif merasa menyesal terhadap sikapnya, lalu beliau berkata, "Lau kuntu a'lamu." Yang maksudnya, oh aku menyesal sekiranya aku tahu bahwa aku tidak bisa menjamu tamu dan memuliakannya, maka akan aku menyembunyikan rahasiaku yang disampaikan oleh tamu itu, disembunyikan dengan katam. Katam itu yaitu pohon untuk menyemir rambut yang kuning warnanya. Begitu. Jadi di Arab dulu ada pohon namanya katam. Kulit dari batangnya itu bisa dikelupas. Sudah dikelupas, diolah, warnanya jadi kuning tuh. Bisa untuk nguningin rambut, semir begitu ya. Ya, bisa untuk semir rambut. Cuma warnanya di situ kuning. Begitu. Jadi musonif sudah ikrar, saya menyesal tidak bisa menghormati tamu. Kalau memang begitu, wah, lebih baik saya semir rambut saya, biar itu bukan menjadi tamu lagi, gitu. Dengan warna yang kuning. Begitu tuh. Nah, kita ambil pelajaran juga. Ayolah, kita udah beruban, umur kepala 6, umur kepala 7, begitu kan? Ya ayo datang ke tempat ibadah, taat pada Allah, sholat berjamaah, hadir di majelis taklim, pengajian, begitu. Kalau di rumah bacalah Al-Quran, bacalah sholawat, begitu kan? Sholawat, ya Allah. Orang banyak berselawat, insya Allah jauh dari bencana. Insya Allah, insya Allah, insya Allah jauh dari bencana. Jakarta ada yang mengatakan, maksiat apa yang gak ada di Jakarta? Ada ya, maksiat apa yang gak ada di Jakarta? Judinya ada, pelacurannya ada gak ya? Oh, ada. Maksiat yang lain ada lagi. Cuma alhamdulillah di Jakarta masih banyak yang bersolawat. Begitu datang bulan Rabiul Awal yang biasa disebut bulan Maulid, solawat dikumandangkan di mana-mana. Dengan kata lain memperingati Maulid. Bulan Rabiul Awal sudah selesai, Rabiul Akhir masuk, masih juga. Masih. Rabiul Akhir sudah habis, Jumadil Awal, sekarang Jumadil Awal nih. Masih juga berselawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tuh, di mana-mana. Lah untung masih banyak yang berselawat. Kalau sudah nggak ada yang berselawat, kalau nggak ada yang beribadah, mau jadi apa kira-kira tuh? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Begitu. Sebab Allah sudah mengingatkan juga, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat, di lautan. Itu akibat manusia sendiri. Akibat manusia. Di darat ada gempa bumi, ada gunung longsor, gunung meletus, banjir itu sebab pula manusia maksiat terus-terus, maksiat terus-terus, nggak mau tobat, akhirnya dikirim oleh Allah bencana, masya Allah. Dengan orang soleh nggak mau taat, nggak mau hormat. Bahkan orang soleh diusir, bahkan orang soleh dicaci maki. Wah, akibatnya nanti fatal. Begitu. Itu penjelasan dari musannif. Jadi musannif sekali lagi ya,
merasa menyesal. Kedatangan tamu tapi tidak mau menghormati, tidak bisa menghormati. Kita ambil pelajaran, kita kedatangan tamu, kita hormati. Bangunlah malam untuk tahajud, bangunlah malam untuk sholat witir, bangunlah malam untuk sholat hajat gitu. Jangan dihabiskan seluruh malam ini untuk tidur, jangan. Gunakan untuk tahajud. Bangun sepertiga malam yang terakhir. Jam berapa? Ya antara jam 2 sampai subuh. Itu sepertiga malam yang terakhir. Sepertiga malam yang terakhir waktu mustajab. Kalau orang berdoa pada Allah, di situ dikabul oleh Allah. Itu sepertiga malam yang terakhir. Maka gunakan, ayo gunakan. Sudah selesai sholat malam, jam 4 sudah selesai. Subuh nggak lama lagi. Sekarang 7 menit ya? 7 menit. Berarti 7 menit lagi masuk waktu subuh. Jangan tidur untuk setelah itu. Setelah tahajud jangan tidur. Gunakan waktu itu untuk berangkat ke mushola, berangkat ke masjid, untuk sholat subuh berjamaah. Masya Allah, indah banget. Indah banget rasanya. Jadi sepertiga malam yang terakhir itu waktu mustajab. Kita teruskan tuh halaman 42. Tetapi dikarenakan aku tidak mengetahui, maka aku tidak menyembunyikan, dan sekarang aku tinggal malu. Tinggal malu saja kedatangan tamu, tidak bisa menjamunya. Tuh. Kedatangan tamu tidak bisa menjamunya. Makanya harus dijamu ya. Dihormati itu tamu. Penjelasan selanjutnya, perlu diketahui bahwa sesungguhnya lafaz lau, tadi ada kan lau kuntu a'lamu itu, adalah untuk menunjukkan mencegah jawab dikarenakan tercegahnya syarat. Kalau disusun adalah sebagai berikut. Kalau disusun kalimatnya, lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu lakatamtu sirron walakin lam a'lam falam aktum sirron. Itu kalau dijelaskan begitu kalimatnya jadi. Iya. Yang artinya kalau sekiranya aku mengetahui bahwa aku tidak bisa menjamunya, lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu, kalau sekiranya aku mengetahui bahwa aku tidak bisa menjamunya, pasti aku menyembunyikan. Tetapi kenyataannya aku tidak tahu, maka aku tidak menyembunyikan. Begitu tuh. Itu kalau dijelaskan kalimatnya jadi bunyinya begitu panjang kalimatnya. Lau kuntu a'lamu anni ma uwakkiruhu lakantu sirran walakin lam a'lam falam aktum sirran. Begitu deh. Itu penjelasan dari musannif. Sekarang kita buka aja halaman 43. Manli biraddi jimahin. Ada. Manli biraddi jimahin min hawayatiha kama yuraddu jimahul khayli bil lujumi. Artinya, manli biraddi jimahin, siapakah kira-kira untuk menolong saya dengan mengendalikan nafsu yang bagaikan kuda gemuk. Jimahin itu kuda gemuk. Min ghawayatiha, dari kesesatannya. Kama yuraddu, sebagaimana dikendalikan jimahul khayli, kuda gemuk. Bil lujumi, dengan kendali.
Kendali itu tali ya. Artinya, oh siapakah agaknya yang dapat mengendalikan laju nafsu dari kesesatannya, seperti halnya mengendali, itu mengendali mestinya itu mengendali, luruskan lajunya kuda yang sesat dengan kendali. Penjelasan di dalam bait ini, musonif akan menjawab terhadap nasihat. Nasihatnya apa tadi? Apa nasihatnya? Uban, ya kan? Iya. Terhadap nasihat itu, bahwa engkau harus membenahi diri. Jadi di dalam bait ini musonif akan menjawab terhadap nasihat bahwa engkau harus membenahi diri, yakni setelah mengakui bahwa dirinya dihinggapi nafsu ammarah bisu, sehingga tidak menerima terhadap nasihat dan tidak dapat menjamu tamu dengan amal soleh, maka datang kepadanya ilham tuh, bahwa engkau harus membenahi nafsumu itu dengan pelantaraan adanya petunjuk dari guru mursid. Mursid itu guru yang memberikan petunjuk, yang bisa membimbing untuk menguasai segala noda-noda yang ada pada dirimu. Nah, ilham ini oleh beliau dijawab dengan kalimat man li biraddi jima'in, yang artinya siapakah kiranya orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu, yang bagaikan kuda gemuk, yang sedang perkasa kencang larinya dan besar kemauannya, yang sedang tersesat. Begitu. Jadi musonif berkata begitu. Setelah dia mengakui bahwa dirinya dihinggapi oleh nafsu ammarah bisu, sehingga tidak menerima terhadap nasihatnya, itu rambut putih. Rambut putih adalah nasihat atau tamu tadi. Dan dia tidak bisa menjamu tamu itu dengan amal soleh. Bagaimana? Datang ilham, kerentek dalam hati, begitu ya, kerentek dalam hati. Maksudnya bahwa engkau harus membenahi nafsumu itu dengan pelantaraan adanya petunjuk dari guru mursid yang bisa membimbing untuk menguasai segala noda-noda yang ada pada dirimu. Bergurulah. Jadi harus berguru. Jadi berguru pun penting. Berguru penting. Kita mau baca Quran, nggak mungkin kalau tanpa guru bisa. Harus belajar. Baca Quran harus belajar, jangan dianggap enteng. Sekarang kan banyak Quran yang tulisan Latin. Saya bisa membaca Latin, pasti saya membaca Quran bisa. Walaupun nggak pakai guru, nggak tentu bisa, belum tentu bisa. Iya, belum tentu bisa. Apalagi ejaan tulisan Arab sangat berbeda dengan ejaan tulisan Latin. Beda banget tuh. Bakal contoh. Di dalam surah Yasin sering kita baca salamun qaulam mir rabbir rahim. Bacanya salamun pakai apa ini di sini? Ang. Salamun qaulam mingkem mir pakai r. Rabbir pakai r lagi. Rahim. Ayat itu kalau ditulis dengan tulisan Latin, walaupun bacanya salamum, gak bakalan ditulis salamum. Bagaimana ditulisnya? Salamun pakai n. Salamun. Kaulam pakai mim bacanya kan? Kaulam mingkem. Itu kalau ditulis dengan tulisan Latin gak bakalan ditulis kaulam. Ditulisnya kaulan pakai n.
mir, langsung R kan, bacanya mir. Kalau ditulis dengan tulisan Latin nggak bakalan ditulisnya pakai R, tapi min pakai N. Begitu juga Rabbir Rahim, bir, bacanya bir, tapi ditulis dengan tulisan Latin nggak pakai R, pakai N, bin, Rabbin. Sehingga kalau kita tidak pakai guru membaca ayat itu dengan tulisan Latin, bacanya pasti akan salamun kaulan min Rabbin Rahim. Salah atau betul? Salah. Salah kan? Iya. Padahal betulnya bacanya salamun kaulam mir Rabbir Rahim. Begitu. Ada baca orang begitu, salamun kaulan min Rabbin Rahim, diingetin kawannya mendengar itu di sampingnya. Bang, itu bacanya bukan salamun kaulan min Rabbin Rahim. Salah abang bacanya. Enggak, tulisannya begitu. Bacanya Arab, tulisan Arab atau Latin? Latin. Oh, kata orang Bogor, paingan. Paingan, pantas. Yang dibaca tulisan Latin. Ya ini salamun pakai N. Dengar bang, kalau abang belajar dengan guru, itu salamun memang aslinya bacanya pakai N, salamun. Tapi di situ ada tanwin doma, salamun berhadapan dengan qaf. Huruf qaf kan? Itu menurut ilmu tajwid bacaannya atau hukum bacaannya adalah ikhfa. Maka harus dibaca salamun di sini nih. Oh begitu, iya. Ada lagi bang terusnya, kaulan. Tulisannya pakai tanwin fathah kaulan, suaranya suara N. Tapi sebab di hadapannya ada huruf mim, mim kan, maka di situ tidak boleh dibaca kaulan. Harusnya kaulam. Oh begitu, iya kaulam. Sebab menurut ilmu tajwid, kaulan tanwin fathah bertemu dengan huruf mim itu hukumnya idgham bi gunnah. Maka harus dibacanya kaulam. Oh begitu ya, iya. Maka harus pakai guru. Terusnya lagi bang ada itu min, tulisannya pakai nun mati, min, suaranya surah N, min. Ingat bang, itu nggak boleh dibaca min. Harus dibaca bagaimana? Harus dibacanya pakai langsung R, mir. Kok begitu? Ini ada N mati, ada N. Iya, walaupun ada N di situ nun mati ya. Min itu nun mati. Nun sukun berhadapan dengan huruf ro, ro kan? Itu menurut ilmu tajwid hukumnya idgham bila gunnah. Nun sukun bertemu ro, idgham bila gunnah. Maka walaupun tulisannya pakai nun mati, tidak boleh dibaca min rabbi, nggak boleh. Jadi harus bagaimana? Harus mir. Yang terakhir itu ayat itu bang, Rabbin Rahim. Tulisannya Rabbin memang, tapi ingat di depannya ada huruf Ra. Maka hukumnya juga idgham bila gunnah. Tanwin kasroh bertemu dengan Ra, hukumnya idgham bila gunnah. Sehingga kalau abang baca Quran, khususnya ayat ini salamun, pakai guru, pasti bacanya salamun kaulam mir Rabbir Rahim. Jadi bacaan saya yang tadi saya baca salah. Nah, itu perlunya pakai guru, begitu. Nggak bisa sendiri. Maka ada pepatah Arab
man ya'khudil ilma min syekh. Soalnya tanya pada guru kalau lagu, ini bagaimana Pak Ustaz? Oh begini. Lagi baca lagi, kurang mampu lagi, kurang mantap lagi. Ini bagaimana Pak Ustaz? Tuh, tanya lagi. Terjaga dari salah keliru. Tapi wa man yakun akhidan lil ilmi min suhufin fa ilmuhu inda ahlil ilmi kal adami. Orang yang mengambil ilmu langsung dari buku. Dari buku nih. Kalau orang ngambil ilmu langsung dari buku, tidak pakai guru, dia banyak salah dan keliru. Banyak salah dan keliru. Ya banyak salah, soalnya mau tanya pada siapa misalnya. Salamun qaulan min rabbin rahim. Kan jelas salah kan? Mau tanya masih apa tanya? Gak ada yang ditanya tuh. Buku gak bisa ditanya, adanya cuma tulisan gitu. Tapi kalau berhadapan dengan guru, ngaji berhadapan dengan guru, jadi bisa. Oh iya, diterangkan oleh guru begini, begitu tuh. Jadi di sini juga begitu. Musonif dianjurkan melalui ilham tuh. Carilah guru mursyid biar bisa membimbing kamu. Akhirnya kamu bisa menguasai atau menghormati tamu yang ada pada dirimu. Dihormati itu tamu, jangan tidak dihormati. Jadi dihormatinya itu dengan amal baik, amal baik. Kalau tamu manusia, ya harus dihormati juga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, supaya menghormati tamunya. Tamu dhaif, tamu. Tuh. Jadi kalau kita kedatangan tamu, hormati. Paling enggak seperti tadi, paling enggak pakai air wajah. Wajahnya berseri. Ya itu kalau punya susu kasih susu, nggak punya teh, nggak punya air bening. Air bening juga nggak punya, ya wajah yang berseri-seri. Sebab wajah berseri-seri itu akan membawa kedamaian. Coba kedatangan tamu dikasih air susu, wajahnya yang ngasih itu cemberut. Nyuruh minumnya juga sambil cemberut, minum. Adanya cuma ini. Kira-kira diminum nggak ya? Nggak diminum. Terima kasih bilangnya itu tamu. Terima kasih, saya nggak haus, saya nggak haus. Padahal haus. Ya padahal haus. Tapi sebab yang punya rumah begitu, nggak mau minum. Begitu tuh. Masya Allah, itu ya. Kita teruskan. Sampai mana tadi? Nah, ilham ini oleh beliau dijawab dengan kalimat man li biraddi jimahin, yang artinya siapakah kiranya orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu yang bagaikan kuda gemuk yang sedang perkasa, kencang larinya dan besar kemauannya yang sedang tersesat. Tuh. Jadi hawa nafsunya itu yang tidak menghormati tamunya itu diibaratkan seperti kuda yang gemuk yang larinya kencang. Kuda liar lah boleh ya, kuda liar. Siapa yang bisa mengendalikan kuda liar itu? Nafsu juga begitu. Sudah kedatangan tamu nggak mau menghormati, itu nafsu. Kira-kira siapa yang bisa mengendalikan nafsu ini? Begitu. Akhirnya ya sadar, kesadaran kita sendiri gitu. Sadaran kita. Perlu diketahui bahwa lafaz man, tadi ada man kan? Ada man tuh. Man li biraddi jimain tuh. Yang ada di permulaan bait adalah bisa dinamakan istifham ingkari bimakna tamani, artinya mengharapkan. Mengharapkan. Jadi musonif itu berharap mudah-mudahan nafsu saya ini ada yang bisa mengobatinya sehingga aku bisa sadar. Ada tamu itu rambut putih, saya bisa menghormati. Jadi sekali lagi ya,
rambut putih itu diibaratkan, dimisalkan seperti tamu. Peringatan, tamu itu harus dihormati. Peringatan bahwa kamu sudah putih rambutnya, sebentar lagi kemana? Biasanya kalau rambut sudah putih sebentar lagi kemana? Ya ke lubang kubur kan? Iya. Sudah dekat paculnya, begitu. Udah dekat paculnya, masya Allah. Enggak yang rambutnya hitam juga kadang-kadang masih muda meninggal. Iya, apalagi yang muda putih gitu. Kita ambil pelajaran semacam itu. Jadi kita dengan pelajaran semacam itu banyak taat pada Allah. Baca Quran senang, hadir di majelis taklim senang, hadir di sholat berjamaah senang, masya Allah. Seandainya bisa sehari semalam 5 kali hadir datang ke musola, ke masjid sholat berjamaah, bagus banget. Kalau tidak, ya paling tidak maghrib dengan isya. Maghrib belum pulang, masih di perjalanan, menjelang isya baru sampai di rumah, ya isyanya lah dengan subuh. Jangan subuhnya juga kesiangan. Ini harinya hari Minggu katanya. Minggu kan libur kerja. Saya mau tidur terus. Emang yang namanya sholat ada libur? Ya tidak ada kan. Libur kan kerjanya, kebahagiaan dan kemanfaatan. Gitu. Jadi musannif itu mengharap ada guru yang bisa memberi petunjuk. Seperti seekor kuda gemuk yang sangat kencang larinya, dengan adanya kendali akan besar manfaatnya. Sebab takluk dibuatnya, sehingga kemana saja kemauan pemiliknya dia akan menurutinya. Tuh. Jadi kuda itu kan kalahnya dengan kendali kan. Kendali tahu kan Pak? Kendali. Kendali itu dihubungkan dengan mulutnya, mulut kuda. Mulut kuda dikasih besi. Besi kalau nggak salah ya, besi seginilah misalnya. Sebelah kanan dikasih tambang, sebelah kiri tambang. Tambangnya panjang, ditarik ke belakang, dipegang oleh kusir. Kusir kan? Ya dipegang oleh kusir. Suruh narik delman. Kendalinya bagaimana? Akan ngikutin itu. Si kuda itu ngikutin aja. Kusir kan tahu, kalau ditarik biasanya untuk berhenti, berhenti. Kalau dilepas, kalau dipecut, jalan. Mau belok kanan, ditarik yang sebelah kanan. Oh, belok kanan. Kalau udah ditarik belok kanan, lepas, lurus. Mau belok kiri, ditarik sebelah kiri, belok kiri. Begitu tuh. Kuda begitu. Nafsu begitu. Dikendalikan. Jadi mengendalikannya bagaimana? Itulah dengan amal baik. Dengan amal baik. Dengan amal baik. Dan adapun lafaz jimahin, artinya kuda gemuk, yakni nafsu yang seperti kuda gemuk, suka susah diaturnya dan harus kencang memegangnya, sehingga akan rusak pemiliknya kalau tidak memakai kendali. Begitu tuh. Biasanya kalau kuda nggak pakai kendali ya susah banget kan? Susah. Kuda balap pakai kendali nggak? Pakai. Iya, coba kalau kuda balap nggak pakai kendali, mau bagaimana yang mengendarainya itu? Nggak bisa. Itu harus pakai kendali juga. Kuda balap pakai kendali. Udah pernah ke Gunung Bromo Pak? Ke Gunung Bromo udah pernah? Di mana Gunung Bromo? Jawa Wetan. Jawa Wetan itu di mana? Jawa Timur. Dari laut pasir mau ke Gunung Bromonya itu naik kuda Pak, naik kuda 4 km naik kuda. Itu juga ada kendalinya. Walaupun dituntun sama yang punya itu, tetap ada kendalinya begitu. Itu di Gunung Bromo. Saya pernah 2 kali. Malah yang terakhir sekeluarga saya sana. Pas naik kuda mulai turun di laut pasir, itu ada laut pasir panjang. Iya, gurun lah, gurun pasir. Udah naik kuda semuanya, hujan lebat banget. Astagfirullah, hujan lebat.
Saya tanya sama tukang kudanya, nggak ada tempat berlindung bernaung nih Pak? Nggak ada, orang padang pasir begini. Ya Allah, kalau mau pulang sayang bayar kudanya kan, mau terus basah ya terusin aja, terusin sampai dasar Gunung Bromo, turun ke Gunung Bromonya naik, Pak, ada tangganya Pak sana, naik tangga begitu. Kalau orang ke sana biasanya ingin melihat matahari terbit, jadi tidur di penginapan sebelum matahari terbit, mungkin jam 4 tuh udah naik gitu. Nanti ingin melihat matahari terbit. Saya enggak, pokoknya saya sampai situ jam 2 ya naik jam 2 lah, jam 3 ya jam 3 begitu. Itu pernah saya 2 kali. Yang terakhir kemarin begitu, hujan lebat sekali, naik kuda, kudanya ada kendali begitu. Kita teruskan. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Fala tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Artinya, fala tarum, maka janganlah engkau mengharap, bil ma'asi dengan maksiat, kasro syahwatiha, akan memecahkan syahwatnya. Inna ta'ama, karena sesungguhnya makanan, yuqawi, itu akan menguatkan syahwatan nahimi, syahwat orang gembul atau serakah. Artinya, karena itu janganlah mengharap dengan jalan maksiat engkau bisa mematahkan kehendak hawa nafsu, sebab makanan itu memperkuat hawa nafsu serakah. Penjelasan. Setelah musonif di dalam bait tadi menyatakan bahwa dirinya dihinggapi nafsu ammarah sehingga dirinya berada di dalam jurang maksiat, tidak menerima nasihat, serta tiada orang yang sanggup mengendalikannya. Kemudian beliau mencari guru untuk mengendalikannya dan ternyata tetap tidak menemukannya. Kemudian timbul bisikan setan bahwa sesungguhnya guru mursyid itu pada dirimu sendiri, tidak usah mencari kemana-mana. Yaitu kalau engkau mau bisa mengendalikan hawa nafsu, maka engkau harus melakukan maksiat yang dikehendaki olehnya. Maka kalau sudah demikian, nanti ia akan kenyang dan bosan menggodamu, dan nanti engkau akan bisa memutuskan keinginannya. Nah, bisikan setan ini oleh musonif dijawab dengan kalimat fala tarum bil ma'asi. Artinya, kau jangan bermaksud untuk memutuskan hawa nafsu itu dengan melakukan macam-macam maksiat, karena ia seperti orang yang jago makan atau rakus. Kalau dia dikasih makanan yang enak-enak, justru makanan itu akan menambah kerakusannya dan tidak pernah merasa kenyang. Demikian pula hawa nafsu, kalau diikuti keinginannya dengan melakukan maksiat, justru akan menambah kuat dorongan keinginannya. Jadi, kalau kita ingin mengekang hawa nafsu, jangan memakai cara yang tidak diridhoi Allah. Seperti ingin memakmurkan agama Islam lalu dicampuri dengan cara yang maksiat, maka hasilnya bukan makmur melainkan hancur lebur. Begitu. Jadi musonif kan begitu, ingin cari guru mursyid biar bisa membimbing aku, tapi nyatanya nggak ketemu. Ada bisikan dari setan, bisikan lagi setan. Itu setan membisik pada hati manusia. Dipanggil, kalau kamu belum ketemu guru mursyid, lakukan maksiat. Nanti kalau udah kenyang maksiat, baru kamu bisa tobat. Begitu katanya. Tapi pikir juga, nggak mungkin.
Justru kalau sudah kadung mengerjakan maksiat, ketagihan terus. Iya, ketagihan terus. Seperti orang judi, maaf, judi di kampung lah, bukan yang judi hebat itu. Berempat pada judi. Yang satu ini udah kalah, duitnya habis. Tapi dia kadang malu, gimana ya? Jaket dibuka. Siapa yang mau beli jaket saya? Masih baru ini. Belinya berapa kamu kemarin? 300.000. Sekarang kalau mau 100.000 tuh. Akhirnya dijual 100.000 untuk judi lagi. Bukan untuk berhenti, bukan. Judi lagi. Kalah lagi. Udah kalah, punya apa lagi saya? Oh, jam. Ini jam. Berapa mintanya? Saya belinya 6 juta. Ini saya jual 1,5 juta. Tuh dijatuhkan harga. Penasaran. Akhirnya dibeli Pak kawan. Bukan pulang, tapi judi lagi. Tuh, maksiat kalau sudah kecanduan maksiat begitu, nggak mau berhenti. Iya. Nggak mau berhenti itu maksiat. Masya Allah. Jaket sudah habis, jam habis, ya kan? Masih mau lagi. Apalagi yang mau saya jual ya? Blue jean, celana itu dibuka. Ya Allah, siapa yang mau beli celana saya nih? Kotor? Enggak, nanti kalau dicuci bersih masih bagus. Oh, masih bagus nih. Belinya berapa? Sekian. Kamu mau jual berapa? Sekian. Dibayar. Bukan untuk pulang. Iya, pulang berantem katanya itu. Diteruskan judinya itu. Akhirnya tinggal kolor doang sama kaos. Mau apa lagi yang dijual? Nggak ada yang dijual, baru pulang. Iya, tinggal kolor sama kaos. Kaosnya juga kaos kotak. Pulang. Sampai rumah istrinya kaget. Dari mana bang? Matanya katanya, kayaknya begitu. Rambutnya lusuh. Kok pakai kolor doang bang? Gimana? Kemarin kayaknya pakai jaket blue jean dipakai. Cerita begini-begini. Oh dasar, itu kata istrinya. Begitu tuh. Jadi maksiat kalau kadung masuk dalam hati begitu, nggak mau berhenti. Maka musonib juga begitu. Tidak. Kalau begitu saya tidak akan maksiat. Tidak akan maksiat. Gitu. Jangan mulai-mulai. Iya. Iya, gitu tuh ya, Masya Allah. Jadi kalau kita mau dakwah untuk Islam, menyiarkan agama Islam, juga maaf, jangan, ini kata musonib tadi, jangan dibumbui atau disertai dengan maksiat. Apa itu peringatan apa? Peringatan Maulid. Bagus, peringatan Maulid. Kok ada dangdutnya? Ya, peringatan Maulid ada dangdutnya. Gimana, yang benar aja? Yang enggak lah. Jangan gitu ya. Iya, waktunya habis ya. Ya, sampai di sini dulu, waktunya habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sayyidil asrar ilaika ya miftahil babil insan sayyidina Muhammadil muhtar wa alihi al-athar wa ashabil akhyar adadani amin la yudhami Allahumma ja'alna mawladana min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa min ahli syarri wa ghairi innaka ala syakadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarak wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qawla wal husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.